Kisah Abu Nawas. Raja disuruh mencium pantat ayam. Pada suatu hari Raja Harun ar-Rasyid sedang galau dengan perilaku Abu Nawas. Beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya aib di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja hendak menciptakan jebakan terhadap Abu Nawas. Jika Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut, maka sanksi akan diberikan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Setelah melewati beberapa prosedur, hingga juga Abu Nawas di istana kerajaan, sang raja kemudian memulai pertanyaannya, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang enak dan enak dilahap, tolong segera ambilkan." Abu Nawas tampak resah dengan perintah tersebut. Alasannya yakni tak biasanya dia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin raja ingin menjebakku, saya harus waspada," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun akhirnya menuruti perintah itu. Setelah mengambil ayam panggang sang raja, Abu Nawas kemudian memberikannya kepada raja. Namun, sang raja belum eksklusif menerimanya. Ia bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kau ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Begitu Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kau memotong paha ayam itu, maka saya akan memotong pahamu, dan jikalau kau memotong dada ayam itu, maka saya akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jikalau kau memotong dan memakan kepala ayam itu, maka saya akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kau hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, hasilnya kau akan saya gantung." Abu Nawas merasa resah dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jikalau hal itu hanya pura-pura Raja Harun saja demi untuk menghukumnya. Tidak hanya Abu Nawas saja yang tegang, tapi juga semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. Mereka hanya dapat menebak dalam hati ihwal maksud dari perintah rajanya itu. Hampir 10 menit lamanya Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu sempurna di indera penciumannya. Para hadirin yang tiba atas permintaan raja mulai resah dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya sempurna di bab pantat daging ayam bakar yang kelihatan sangat enak itu. Beberapa menit kemudian ia mencium bab pantat ayam bakar itu. Setelah selesai mencium pantat ayam bakar itu, kemudian Abu Nawas berkata, "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jikalau saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jikalau saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan yakni mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Maksud saya adalah kalau saya melaksanakan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," terang Abu Nawas. Sontak saja klarifikasi Abu Nawas itu menciptakan suasana yang tegang menjadi tampak tak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu alasannya yakni takut dieksekusi raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya. Raja tampak aib untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, dia memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang enak itu. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan hingga saya berubah pikiran," kata raja. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas sukses mempermalukan Raja Harun al-Rasyid di depan para pejabat kerajaan.